Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan dari metode transportasi. Dan untuk session berikutnya atau part berikutnya kita akan membahas untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan solusi awal atau namanya initial solutions. Sebelumnya kita sudah belajar ya bahwa initial solution itu ada 3 ya. Yang pertama adalah northwest corner rule, dan yang kedua ada visual approximation method, dan yang ketiga adalah least cost. Oke, kita yang pertama dulu ya dibahas, ini adalah northwest corner rule atau NVCR. Nah, pendahuluan untuk metode NVCR ini adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution dengan melakukan alokasi terlebih dahulu pada bagian paling atas kiri, atas dan sebelah kirinya. Oke, sesuai dengan namanya adalah northwest ya, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat tabel transportasi, ini kan ada yang bagian atas. Nah, bagian atas ini kita utamakan terlebih dahulu. Nah, tapi yang bagaimana ya, bagian tengah atau kiri atau kanan? Ya benar adalah sebelah kiri. Kenapa? Karena northwest adalah sebelah kiri atas. Seperti itu. Bisa dipahami semoga ya. Oke, langkah pengerjaannya itu yang pertama, pengisian sel dimulai dari pojok kiri atas. Tadi sesuai dengan namanya adalah northwest. Kemudian yang kedua, alokasikan sejumlah maksimum yang dapat dikirimkan dari sumber satu, tetapi tidak melebihi permintaan dari kapasitas tidak melebihi permintaan dari tujuan A. Kemudian nomor 3, berlanjut ke sel sebelah kanan. Jadi dari sini sebelah kanannya lagi ya, seperti itu. Bila masih terdapat kelebihan kapasitas dari sumber 1, atau justru ke bawah bila sumber 1 tidak dapat memenuhi permintaan keseluruhan dari tujuan yang A. Nah, yang keempat, berikan tanda strip atau silang boleh pada sel yang sudah habis kapasitasnya atau sudah terpenuhi permintaannya. Dan yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua permintaan dari berbagai tujuan dipenuhi dan pengisian akan berakhir di sel pojok kanan bawah, seperti itu. Jadi dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, seperti itu. Lalu yang terakhir, kalikan jumlah barang yang dikirim dengan biaya pengiriman di masing-masing sel ini ya. Di X7 ini kan cost ya, X8, X9 itu adalah costnya. Nah, kemudian biaya transportasinya adalah jumlah dari hasil kali di masing-masing sel. Itu kisaran gambaran mengenai langkah pengerjaannya. Oke, kita langsung masuk ya ke contoh soal. Contoh soal ini akan berlanjut untuk metode-metode selanjutnya. Jadi kita akan gunakan satu soal dan dibahas dengan metode-metode yang lain. Oke, kita baca ya. Rowan Corp sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, B, dan C. Berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Rowan Corp. Nah, di dalamnya ada biaya dalam dolar dan permintaan dan kapasitas dalam unit. Ini ada kapasitas dan permintaan. Ada 3 pabrik ya, dan ada 3 kota. Dan masing-masing kota itu memiliki perbedaan permintaan, dan masing-masing pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda. Dan kemudian di sini ada informasi mengenai biaya, tapi ini dalam dolar. Oke. Kiranya bisa dipahami untuk soal ini. Oke, kita mulai ya langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita lakukan pengisian dimulai dari pabrik 1. Ingat ya, northwest artinya adalah pojok kiri atas. Oke, pojok kiri atas adalah di sini yang saya berikan tanda bulat merah ini ya, lingkaran merah. Nah, pengisian dimulai dari pabrik 1 dengan mengirimkan produk ke kota A semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas yang dapat dipenuhi oleh pabrik 1. Nah, di sini akan kita kirim sebesar 150. Kenapa? Karena kapasitas pabrik 1 adalah sebesar 150. Tidak mungkin dia akan mengirimkan sebesar 170 karena pabrik 1 hanya memiliki kapasitas sebanyak 150. Nah, kemudian kota A itu menerima dari pabrik 1 sebesar 150. Sedangkan kebutuhan kota B masih ada ya. Kebutuhan kota A itu kan masih ada ya sebesar 50 lagi ya. Nah, nantinya akan dipenuhi oleh pabrik yang lainnya selain pabrik 1. Kira-kira untuk yang ini bisa dipahami?
informasi atau penjelasannya sudah ada saya sajikan di sini ya. Oke, kemudian yang langkah berikutnya, untuk memudahkan pemahaman, kita akan tutup kota B dan kota C. Kenapa? Karena kan pabrik 1 sudah dikirim semua kapasitasnya ya ke kota A, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kapasitasnya. Oke, kita tutup ya. Oke. Dan jangan lupa centang pabrik 1 karena sudah tidak ada unit yang tersedia. Kenapa dicentang kayak gitu? Kenapa? Karena ini adalah memudahkan saya. Ini trik saya untuk belajar juga, termasuk untuk lebih mudah memahami seperti itu. Jadi kita berikan centang sehingga kita tidak perlu lagi menaruh perhatian pada pabrik 1 ya. Artinya pabrik 1 sudah boleh diabaikan karena sudah clear ya. Oke. Kemudian berikutnya ya. Oke, karena udah habis. Dan di sini masih kurang 50 unit ya. Oke. Langkah kedua, selanjutnya pengiriman dari pabrik 2 ke kota A sebanyak 50 unit. Kenapa kota A sebanyak 50 unit? Karena kota A masih membutuhkan sebesar 50 unit hingga tercapai 200 unit. Dan itu akan dikirim oleh pabrik 2. Sistemnya seperti ini ya. Kalau di sini sudah ditutup, karena sudah ditutup, maka dia ke bawah. Oke, jadi kita akan kirim 50 dari pabrik 2 ke kota A. Oke, sip. Nah, kemudian untuk memudahkan pemahaman juga kita akan silang pabrik 3 ya di kolom kota A, dikarenakan kebutuhan kota A sudah terpenuhi sebesar 200 unit. Dan jangan lupa centang kotanya. Nah, oke, sip. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Sudah bisa dipahami ya? Mohon maaf. Oke. Jadi di sini kita tahu ya bahwa pabrik 2 itu kapasitasnya sebenarnya 175, tapi sudah dikirim ke kota A sebesar 50 unit. Nah, sisanya 125 unit itu akan dikirim ke kota, selanjutnya adalah ke kota B. Oke, kita masuk ke step berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya, pengiriman dari pabrik 2 ke kota B. Karena di bagian bawah sudah diblokir ya, sudah ditutup, maka sudah disilang di sini. Maka berikutnya langkahnya adalah ke kota B. Kota B kita akan kirim sebanyak berapa kira-kira? Kebutuhan kota B 100. Sedangkan tadi sisa kapasitasnya adalah 125. Berarti masih bisa ya kita masukkan di sini 100. Jadi kenapa dikirim 100? Karena B cuma butuh 100, walaupun sisa kapasitas produksi di pabrik 2 sisanya 125. Tapi tetap kita harus sesuaikan dengan kebutuhan yang kota B. Sedangkan kota B-nya ditaruh angka 100. Sehingga sisa dari pabrik 2 kapasitasnya adalah sebesar 25 unit. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa karena kota B sudah dipenuhi semuanya oleh pabrik 2, maka kita silang di sini. Oke. Kemudian karena tinggal sisa 2 kotak lagi, maka kita tinggal sesuaikan aja. Intinya kalau bawahnya sudah diblokir, sudah ada silang, maka kita pindah ke kanan. Oke, seperti itu ya, sebesar 25 sisanya ya. Sehingga jumlah ini 50 tambah 100 tambah 25 sama dengan 175. Oke ya. Oke, dicentang. Kemudian yang kedua, yang kotak terakhir itu berarti tinggal sisanya aja. Karena kebutuhan kota C adalah 300 unit ya, kebutuhan kota C 300 unit dan baru dipenuhi oleh pabrik 2 sebanyak 25 unit, maka sisanya sebanyak 275 unit dikirim dari pabrik 3. Oke ya, seperti ini. Oke, jadi kalau sudah seperti ini kita jumlahkan kan sama kan ya, 25 tambah 275 300. Oke, yang 275 juga sama dengan di sini yang 275. Oke, itu adalah metode northwest corner rule. Oke. Oke, ketika kita sudah dapatkan pola distribusinya, kemudian kita akan menghitung biaya transportasinya. Biaya transportasinya kita tinggal kalikan aja. Jadi kotak-kotak yang berisi ini kita buat dulu deskripsinya ya. Contoh pabrik A1 ke kota A itu sebanyak 150. Oke, pabrik 2 ke kota A sebanyak 50, pabrik 2 ke kota B 100, pabrik 2 ke kota C 25, pabrik 3 ke kota C 275. Begitu ya. Kemudian kita kalikan. Kalikan dengan apa? Tentu dengan kita kalikan dengan biaya transportasinya.
untuk masing-masing jalur. Jadi untuk yang jalur dari pabrik 1 ke kota A itu sebesar 6 dolar. Kalau sedangkan untuk yang pabrik 2 ke kota A itu 7 dolar, pabrik 2 ke kota B 11 dolar, pabrik 2 ke kota C 11 dolar, pabrik 3 ke kota C sebesar 12 dolar. Oke, kita kalikan kalkulator. Oke, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 5.925 dolar. Itu adalah hasil penjumlahan dari seluruh pola distribusi. Jangan lupa kita buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan metode Northwest Corner Rule, biaya transportasi barang dari pabrik 1 dan 2 dan 3 ke kota A dan B dan C adalah sebesar 5.925 dolar. Oke, untuk diingat bahwa total biaya transportasi yang didapatkan dari metode Northwest Corner Rule ini bukanlah total biaya minimum, karena metode ini merupakan solusi awal, sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut dengan solusi akhirnya berupa metode stepping stone atau metode MODI. Oke, sekian untuk yang Northwest Corner Rule. Selanjutnya kita akan bahas untuk solusi awal yang kedua, yaitu adalah metode Vogel Approximation Method atau namanya adalah FAM. Oke, masih dengan solusi awal yang kedua kita akan bahas mengenai metode transportasi FAM, yaitu adalah Vogel Approximation Method. Nah, metode ini adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal. Perbedaannya antara metode FAM dengan metode transportasi yang lain adalah dalam metode FAM, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir atau terminal solution. Oke, untuk yang tabelnya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Oke, untuk langkah pengerjaannya ada beberapa step. Yang pertama adalah kita akan menghitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti yang terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, maka pilih biaya penalti yang punya nilai biaya transportasi paling rendah. Kemudian yang ketiga, dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Yang keempat, ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi sehingga seluruh permintaan dan kapasitas telah terpenuhi. Oke, kita masuk ke soal. Masih dengan soal yang sama yang kita kerjakan sebelumnya dengan MVCR, kita juga akan coba selesaikan dengan metode FAM. Bagaimana nanti perbandingan hasilnya kita akan lihat. Oke, masih dengan soal yang sama ya, di mana ada kota. Ada 3 kota, kota A, B, C, dan kemudian ada 3 pabrik, yaitu adalah pabrik 1, 2, dan 3. Masing-masing punya kapasitas pabriknya dan masing-masing kota mempunyai permintaan. Nah, di sini ada perbedaan kolom sedikit ya. Ada tambahan kolom di sini namanya. Namanya adalah kolom biaya penalti. Karena kita akan menghitung penalti dari masing-masing baris dan masing-masing kolom. Oke, kita masuk ke langkahnya ya. Tahap 1. Menghitung biaya penalti atau opportunity cost-nya dari masing-masing kolom dan baris. Biaya penalti dihitung dengan mengurangi 2 biaya terkecil. Ingat ya, dengan mengurangi 2 biaya terkecil pada masing-masing baris atau kolom. Oke, kita contohkan. Untuk yang baris 1, itu kan 2 biaya terkecilnya berapa? 6, 8, atau 10? Oke, benar. 6 dan 8. Itu 2 biaya terkecil. Nah, pengurangan 2 biaya terkecil itu selisihnya adalah biaya penalti. Bisa dipahami ya. Oke, 8 dikurangi 6, itu selisihnya adalah 2. Oke, kita tulis dia di kolom biaya penalti seperti ini. Oke, kira-kira bisa dipahami dengan mudah ya untuk biaya penalti ini. Nah, kita lakukan untuk semua baris dan semua kolom. Untuk yang baris kedua itu adalah 7 dan 11 ya, paling rendah, yaitu 11 dikurangi 7 adalah sebesar 4. Kemudian baris 3, 5 kurangi 4, 1. Oke, sekarang kita masuk ke kolom. Kolom A itu paling kecil, 2 biaya terkecil adalah 6 dan 4, maka kita kurangi 6 dan 4 adalah 2. Kemudian yang kolom B atau kota B itu 2 biaya terkecil adalah 8 dan 5,
selisihnya adalah 3. Kemudian di kolom C, 2 B terkecil adalah 11 dan 10, selisihnya adalah 1. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita masuk ke tahap kedua. Oke, tahap kedua adalah kita akan memilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolom. Kita lihat nih nilai penaltinya. Untuk penalti yang baris 1, 2, baris 2, 4, baris 3, 1, kolom A 2, kolom B 3, kolom C 1. Mana yang paling besar? Oke, yang paling besar benar ya, yang 4. Kita pilih kali boleh seperti ini. Artinya, karena yang paling besar adalah baris 2 atau pabrik 2, maka kita utamakan terlebih dahulu untuk alokasikan di kolom 2 ini. Di pabrik 2 ini ya. Oke, alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah atau biaya terendah sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Oke, baris 2 mana yang paling kecil? Oke, 7, 11, 11, 7 ya, yang paling kecil ya. Oke, karena 7 paling kecil maka kita alokasikan semaksimal mungkin ke sini, ke kotak 2A. Pabrik 2 itu kapasitasnya 175, sedangkan kotak A itu permintaannya 200. Maka kita bisa tulis di sini maksimal sebesar 175. Oke, begitu ya. Kemudian jangan lupa dikasih centang di pabrik 2-nya. Oke ya. Jangan lupa disilang, kemudian diberikan centang di sini. Kenapa? Ini akan memudahkan kalian untuk memahaminya atau untuk ke tahap berikutnya. Seperti itu ya. Oke, next. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya untuk tahap kedua. Tahap kedua itu kita melakukan penalti lagi ya. Kita hitung lagi biaya penalti kita. Biaya penalti yang kedua sama ya. Jadi sisanya. Untuk yang karena kapasitas pabrik 2 telah habis ya. Ini sebelumnya tadi ya. Ini kan sudah habis di sini. Maka baris pabrik 2 itu dapat diabaikan pada perhitungan biaya penalti berikutnya. Jadi baris 2 kita nggak hitung lagi nih penaltinya untuk step berikutnya. Kenapa? Karena kapasitasnya sudah habis, sudah selesai di sini. Oke ya, seperti itu. Oleh karena itu nanti kita baris 2 ini nggak usah hitung penaltinya. Kita hitung penalti untuk yang lain, yang belum selesai, seperti itu. Oke, untuk tahap kedua kita lakukan kembali ya langkahnya sama seperti tadi. Kita hitung dulu biaya penaltinya. Biaya penalti untuk yang pabrik 1 adalah pengurangan dari 2 biaya terkecil, 6 dan 8. Maka kita kurangi menjadi 2 sama ya. Kemudian biaya penalti yang kedua, baris 2 itu tidak perlu kita hitung ya tadi ya. Oke, kenapa? Karena ini sudah selesai kapasitasnya. Oke, kemudian yang baris ketiga kita hitung juga biaya penaltinya 5 kurangi 4 adalah 1. Jangan lupa juga kita hitung untuk biaya penalti untuk kolom kota A itu biaya penaltinya 6 kurangi 4 2. Oke, kemudian kota B 8 kurang 5 3. Kemudian yang kota C karena ini sudah diblokir ya, maka yang 11 tadi kan nggak bisa lagi ya, maka kita hitung adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Oke, begitu ya, kita sudah hitung biaya penalti. Kemudian kita akan cari mana yang paling besar. Ya, kita pilih satu biaya penalti yang paling besar dari baris atau kolomnya. Yang baris ini 2 dan 1 ya. Kemudian untuk yang kolom 2, 3 dan 2. Mana yang paling besar? Oke, benar ya, 3 di sini ya. Kita berikan tanda di sini lingkaran. Oke, kemudian alokasikan barang sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah di kolom kota B sesuai dengan kapasitas dan permintaan. Oke, kota B mana yang paling kecil biaya terkecilnya? Biaya transportasinya adalah 5 ya, dibandingkan 8 yang paling kecil adalah 5. Maka kita alokasikan sebanyak mungkin ya, sesuai dengan kapasitas permintaan di kotak 3B. Kotak 3B di sini ya. Oke. Kita alokasikan sebanyak 100. Kenapa? Karena kebutuhan B hanya 100 walaupun pabrik 3 itu mempunyai kapasitas produksi sebanyak 275 ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, karena kolom kota B sudah terpenuhi semua kebutuhannya, maka jangan lupa kita berikan tanda silang di kolom yang lain. Oke ya, oke, dan juga tanda centangnya di kolom kota B.
Oke, begitu ada yang tanyakan. Jadi stepnya kita mengulang-ulang aja ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian konsepnya sudah paham, insya Allah nanti step berikutnya paham. Oke, karena ini masih ada kotak-kotak yang belum terisi, maka kita lanjut ke iterasi yang kedua atau pengulangan yang ketiga ya. Oke, pengulangan yang ketiga sama ya, kita hitung lagi biaya penaltinya ya. Jangan bosan kita hitung biaya penaltinya. Oke, biaya penalti untuk yang public 1 itu tinggal dikurangi ya. 10 dikurangi 6. 4. Oke. Yang baris kedua karena sudah selesai maka kita tidak perlu hitung. Baris ketiga 12 dikurangi 4, 8. Oke, kemudian untuk kolom A itu ada 6 dan 4. Maka selisihnya adalah 2. Oh, mohon maaf. Saya kerjakan yang C dulu ya. Oke, kolom C 12 dikurangi 10 adalah 2. Kemudian kolom A 6 kurangi 4 adalah 2. Gitu ya. Kolom B tidak perlu dikerjakan. Kenapa? Karena sudah terpenuhi semua kapasitas, semua kebutuhan dari kota B. Gitu ya. Oke, dari sini seperti biasa kita pilih satu biaya penalti yang paling besar. Oke, dari baris 1 biaya penaltinya 4, baris 3 8, kolom A 2, kolom C 2, maka mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang baris 3. Oke, untuk yang baris ketiga itu adalah biayanya adalah yang terkecil adalah 4 atau 12. Tentunya adalah 4 ya. Oleh karena itu kita alokasikan sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dari kota A dan pabrik 3. Jadi di sini kita akan isikan ya. Di sini kita akan isi sebanyak yang bisa dipenuhi oleh pabrik 3 dan sesuai dengan kebutuhan kota A. Kota A sebelumnya sudah dipenuhi nih 175 unit oleh pabrik 2, sedangkan kebutuhannya hanya 200 unit. Oleh karena itu sisanya adalah 25 unit akan dikirim dari pabrik 3. Oke, pabrik 3 kita akan alokasikan di sini sebanyak 25. Oke ya. Oke, sip. 25. Oke, kemudian jangan lupa diberikan tanda silang di sini di kotak 1A. Oke. Karena apa? Karena kebutuhan permintaan kotak A sudah terpenuhi semuanya. Oke, sisa 2 kolom. Sisa 2 kolom ini tinggal kita lakukan penyesuaian saja. Jadi di sini saya contohkan misalnya sisa kapasitas yang belum terpenuhi adalah dari pabrik 1 ke kota C itu adalah sebesar 150 unit. Jadi kita masukkan aja. Jadi kan karena ini pabrik 1 itu kan belum kirim kemana-mana nih, belum kirim ke kota A juga, belum kirim ke kota B juga, maka kita bisa asumsikan, kita bisa alokasikan seluruh kapasitas pabrik 1 ke kota C. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kotak yang terakhir, karena kota C itu kebutuhannya 300, sedangkan baru dipenuhi oleh pabrik 1 itu sebanyak 150 unit, maka 150 unit sisanya akan dikirim dari pabrik 3. Oke, sip. Oke ya. Oke, kemudian jangan lupa dicentang. Pastikan semuanya sama ya, jumlah ke kanan dan jumlah ke bawah itu sama gitu. Kalau nggak sama itu gawat. Oke. Nah, kalau sudah, artinya kita sudah finish, sudah terisi semuanya, kotak-kotaknya, maka kita sudah mendapatkan solusinya. Nah, kemudian di sini ada perhitungan biaya transportasi. Ingat ya, kalau kita sudah dapatkan solusi awal tadi dengan metode PAM, kita akan hitung biaya transportasinya berdasarkan kotak-kotak atau pola pengiriman yang sudah didapatkan dari metode PAM ini. Oke, di sini yang terisi adalah kotak 1C, 2A, 3A, 3B, dan 3C. Oke, dari 1A itu sebanyak 150 unit. Kemudian dari 2A itu, dari 2 ke kota A itu 175 unit, dari pabrik 3 ke kota A 25 unit, dari pabrik 3 ke kota B 100 unit, dari pabrik 3 ke kota C 150 unit. Gitu. Jangan lupa dikalikan dengan biayanya, biaya transportasinya. Kalau yang pabrik 1 ke kota C $10, 2A $7, 3A $4, 3B $5, dan 3C $12. Oke, dijumlahkan. Jangan lupa ditambah. Oke, ini hasil perhitungan kalkulatornya.
dapatkan. Dan jangan lupa untuk diberikan kesimpulan. Dengan menggunakan metode FARM, biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C adalah sebesar $5.125. Oke. Dan jangan lupa selalu ingat bahwa ini adalah solusi awal, bukan solusi akhir. Artinya biaya yang di sini adalah bukan biaya minimum yang bisa kita dapatkan. Ya. Oke, selanjutnya ini tentang ini aja untuk yang metode transportasi. Untuk yang FARM, kira-kira kalau dia menanyakan silahkan nanti tanyakan di forum diskusi online kita ya. Oke, kemudian yang terakhir untuk yang metode transportasi solusi awal yang terakhir adalah least cost, atau bahasa Indonesianya adalah biaya terkecil. Biaya terkecil itu lebih mudah kok dibandingkan dengan metode sebelumnya. Oke, kita masuk ke pengenalan terlebih dahulu ya untuk yang LC ini. Oke, metode transportasi least cost adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi awal dengan cara mengalokasikan output pada biaya transportasi yang paling minimum terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita akan lihat X1 sampai X9 itu mana sih yang paling kecil, seperti itu. Nah, meskipun namanya adalah least cost, output yang dihasilkan dari metode transportasi ini bukanlah nilai minimum. Nah, untuk memperoleh nilai minimum, biasanya diperlukan perhitungan lebih lanjut untuk mencari solusi akhir atau terminal solution, baik dengan metode stepping stone maupun MODI. Oke, selanjutnya kita akan masuk ya ke langkah pengerjaan dari metode least cost. Metode least cost itu pertama kali kita lakukan adalah melakukan pengisian atau pengalokasian sel dimulai dengan mengisi sel yang memiliki biaya terendah ya, maaf. Oke, yang kedua, besarnya sel yang akan diisi disesuaikan dari kapasitas dan permintaan masing-masing kota atau masing-masing tujuan. Oke, kemudian yang ketiga, jika kapasitas atau permintaan telah terpenuhi jumlahnya, maka pada perhitungan selanjutnya baris atau kolom kapasitas atau permintaan yang sudah terpenuhi tersebut tidak ikut dalam alokasi berikutnya. Oke, tidak ikut sertakan ya, jadi bisa diabaikan seperti itu. Kemudian yang keempat, ulangi langkah tersebut sampai kapasitas dan permintaannya terpenuhi. Oke, itu adalah langkah pengerjaannya, yaitu 4 aja. Oke, kita langsung masuk ke soalnya dan bagaimana penyelesaiannya. Masih dengan soal yang sebelumnya, kita kerjakan dengan metode Northwest Corner Rule dan FARM. Oke, kita akan coba kerjakan dengan metode least cost. Oke, soalnya sama ya dengan yang tadi ya. Jadi, di sini ditanyakan dengan menggunakan data yang telah diberikan di atas, hitunglah total biaya transportasi dengan menggunakan metode least cost. Oke, kita masuk ke langkah 1. Oke, langkah 1, alokasikan pada sel yang memiliki biaya terendah. Dalam hal ini adalah mana yang paling rendah? 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12. Of course, ya, yang paling rendah adalah 4. Yakni adalah kotak 3A. Pengiriman dari pabrik 3 ke kota A. Kita akan dahulukan terlebih dahulu dan alokasikan sejumlah kebutuhan di sini ya, secara maksimum. Oke. Berapa yang akan kita isi? Karena kebutuhan kota A 200, sedangkan pabrik 3 kapasitasnya 270, maka kita hanya akan mengirim sebesar kebutuhan A-nya saja ya. Jadi kebutuhan A 200, sedangkan kita mampu mengirim 270, ya kita kirim cuma 200 seperti itu ya. Oke, kita kirim dari 3 ke A sebesar 200. Oke. Kenapa dikirim 200? Tadi ya alasannya bahwa kebutuhan A 200, sedangkan kapasitas 275, walaupun kapasitas di atas kebutuhan, maka kita hanya mengirim sebesar kebutuhan. Oke, sampai sini paham? Oke, jangan lupa berikutnya untuk memudahkan kita, berikan berikan tanda silang pada kotak-kotak yang kotak 1A dan kotak 2A. Kenapa? Karena kan kotak A sudah terpenuhi dari pabrik 3. Oke, jangan lupa ya beri silang dan berikan tanda centang. Oke. Nah, kemudian selanjutnya masih dengan cara yang sama. Oke, dengan sisa B yang tersedia, ini kotak-kotak yang belum di sini, kita lihat lagi mana yang paling kecil. 5, 12, 11, 11, 8, 10, mana yang paling kecil?
Iya, 5 ya, yang paling kecil adalah 5. Nah, kita akan alokasikan di sini terlebih dahulu. Sebesar berapa? Sebesar dari sesuai dengan kapasitas pabrik 3 dan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh kota B. Oke. Kota B kebutuhannya 100, sedangkan pabrik 3 itu kapasitasnya tersisa 75 ya. Dari 275 menjadi dikurangi 200 kan menjadi 75 ya. Jadi sisa dari kapasitas pabrik 3 itu adalah 75, sedangkan kebutuhan pabrik kota A, mohon maaf. Kebutuhan dari kota B itu adalah 100. Maka dari itu kita akan mengirim sebesar 75. Benar. Kenapa? Karena pabrik 3 sisanya hanya 75. Walaupun memang kebutuhannya B-nya sebesar 100, kita akan mengirimkan sebesar sesuai kapasitas yang tersisa. Oke. Oke, kemudian jangan lupa diberikan tanda silang di sini. Kenapa? Karena kan kapasitasnya sudah habis ya di sini. Tanda silang di kotak 3C dan kemudian beri tanda centang di kapasitas. Oke, seperti itu ya. Oke ya, tadi alasannya kenapa dikirim 75 karena ini ya. Oke. Dan untuk memudahkan pemahaman, kita berikan tanda silang dan tanda centang. Oke, kemudian masih ada 4 kotak tersisa. Kita lakukan lagi ya. Kita cari lagi biaya terkecilnya. Oke. Biaya terkecil untuk yang sisa kotak yang tersisa itu adalah 8, 10, 11, dan 11. Ya, benar. Yang paling kecil adalah 8. Nah, 8 ini kita utamakan terlebih dahulu. Kita alokasikan output ke sini. Berapa yang kita alokasikan? Oke, kota B itu kebutuhannya 100. Sudah dikirim dari pabrik 3, sudah dipenuhi oleh pabrik 3 sebanyak 75 unit. Oleh karena itu sisa kebutuhannya adalah 25 unit. Oleh karena itu kita masukkan ke dalam kotak 1B ini sebesar 25 unit. Oke. Nah, kemudian jangan lupa diberikan tanda silang di kotak 2B. Kenapa? Karena kan B sudah terpenuhi semua ya, 100. 25 dari pabrik 1 dan 75 dari pabrik 3. Oke. Seperti ini. Oke, ya. Kemudian dari untuk yang literasi ini masih tersisa 2 kotak. 2 kotak ini mana yang paling kecil? 10 dan 11. Oke, 10 dan 11 itu yang paling kecil adalah 10. Maka kita akan mengalokasikan sebisa dan sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas di kotak 1C. Oke, kotak 1C kapasitas pabrik 1 itu sebenarnya 150. Cuma sudah dikirim ke B 25, maka sisanya adalah 125. Maka kita bisa alokasikan ke sini sebesar 125. Oke ya. Oke, ini ya, ini 125. Kemudian untuk yang sisanya tinggal 1 kotak lagi, kita sesuaikan saja. Sedangkan sisanya sebanyak 175 akan dikirim dari pabrik 2. Dan pabrik 2 menyanggupinya. Kenapa? Karena pabrik 2 memiliki kapasitas produksi sebanyak 175 unit. Oke, jadi deal ya. Oke, sama. Oke, jangan lupa untuk berikan tanda centang di semua kebutuhan yang sudah terpenuhi atau seluruh kapasitas yang sudah habis. Oke, ini adalah hasil dari penggunaan metode least cost untuk penyelesaian masalah transportasi. Jangan lupa langkah terakhir adalah kita hitung biaya transportasinya. Di sini akan kita lihat bahwa kota yang terisi adalah kotak 1B, 1C, 2C, 3A, dan 3B. Oke, kita akan masukkan angkanya. Dari 1B itu sebanyak 25 unit, 1C 125 unit, pabrik 2 ke kota C 175 unit, pabrik 3 ke kota A 200 unit, pabrik 3 ke kota B 70 unit. Oke, itu adalah hasil pola pengirimannya. Kemudian jangan lupa kita kalikan dengan biaya transportasinya. Biaya transportasi untuk yang 1B adalah 8, dari pabrik 1 ke kota C adalah 10, pabrik 2 ke kota C adalah 11, pabrik 3 ke kota A $4, pabrik 3 ke kota B adalah $5. Jangan lupa setelah dikalikan ditambah disama dengan hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan, didapatkan adalah hasilnya sebanyak $4.550. Okay. Don't forget to make a conclusion.
Jadi di sini kita buat kesimpulannya. Dengan menggunakan metode least cost, biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C adalah sebesar 4.550 dolar. Oke. Dan mohon tolong diingat lagi, total biaya yang didapatkan di atas ini bukanlah total biaya minimum, karena metode least cost adalah metode transportasi untuk mencari solusi awal, sehingga diperlukan pengerjaan lebih lanjut untuk mencari biaya minimum dengan metode stepping stone atau metode MODI. Oke, itu adalah pengerjaan untuk metode least cost. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan nanti tanyakan di forum diskusi online ya. Oke, kita akan bandingkan ketiga metode solusi awal tadi. Ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah NVCR, yang kedua FAM, yang ketiga LC. Nah, dari NVCR ini dapatkan nilai minimum biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 5.925 dolar, sedangkan yang FAM 5.125 dolar, sedangkan yang LC adalah 4.550 dolar. Oke. Kemudian dari ketiga ini mana yang paling kecil? Sebenarnya di sini adalah least cost kayak gitu. Cuma di sini belum dikatakan sebagai solusi akhir ya, karena nanti bisa ternyata lebih rendah lagi loh dari least cost ini seperti itu. Oke, biasanya nanti untuk yang solusi akhir kita akan menggunakan 2 metode tadi ya, ada metode stepping stone dan metode MODI. Nah, metode stepping stone itu kita akan berangkat dari NVCR. Jadi solusi awalnya adalah NVCR. Sedangkan kalau kalian gunakan MODI, nanti kalian akan berangkat dari FAM. Begitu ya, berbeda ya. Jadi kalau kalian nanti menggunakan metode stepping stone untuk yang metode akhirnya, solusi akhirnya atau terminal solutionnya, kalian gunakan solusi awalnya adalah NVCR. Sedangkan kalau yang kalian menggunakan menyelesaikan masalah dengan metode MODI atau modified distribution method di situ, nanti kalian harus menggunakan solusi awal adalah yang FAM gitu. Bisa dimengerti ya kiranya ya. Oke, itu adalah the end of the slide. Itu adalah yang terakhir untuk sesi kedua atau part kedua ini. Kita akan lanjut ke sesi ketiga. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.